Kemudian singkat cerita pada tahun 1016 Masehi, bangsa Khazar itu diserang oleh Bizantium gitu kan. Terseraklah mereka terdiaspora ke berbagai penjuru dunia seperti Eropa Timur dan Amerika. Oke sahabat yang dirahmati Allah, kemudian bergabunglah dua kekuatan ini untuk melakukan sebuah proyek besar yang dilabeli dengan nama Zionis, yang merujuk pada suatu bukit di wilayah Yerusalem atau Bukit Zion yang dipercaya sebagai dataran tinggi di mana Yerusalem itu berada gitu. Oke, ketika saya baca ini ya, ada satu hal yang rancu dalam hal ini menurut saya pribadi. Oke, yang pertama bahwa dalam video awal kan pernah menceritakan ketika tanah Palestina itu dikuasai oleh Persia, bangsa Yahudi itu kan diizinkan kembali ke tanah Palestina gitu. Namun hanya sebagian orang yang kembali ke tanah Palestina tersebut karena bangsa-bangsa Yahudi di tanah perantauan itu telah mengalami hidup yang lebih baik gitu kan. Nah, karena itulah kemudian peristiwa tersebut itu disebut dengan kembalinya masyarakat awam ke tanah Palestina, bukan kembalinya negara Yahudi gitu kan. Dan kemudian kasus yang kedua nih, ketika ada peristiwa pencaplokan tanah Palestina gitu oleh tentara-tentara Zionisme, tidak sedikit masyarakat Yahudi di tanah perantauan seperti Amerika Serikat itu menentang apa yang dilakukan oleh tentara-tentara Zionisme terhadap masyarakat Palestina gitu. Kemudian dihubungkan dengan kasus ketiga, yaitu berdirinya negara Israel di dalam negara Palestina, yang semakin lama negara Palestina itu kehilangan eksistensi, kehilangan tanahnya gitu, kehilangan tanah airnya yang dicaplok oleh negara Israel gitu. Itulah mengapa saya bilang di awal bahwa seperti ada dua tujuan yang berbeda gitu. Itulah sebabnya ada pertentangan di dalam tubuh Yahudi itu sendiri gitu. Karena apabila hanya ada satu tujuan, semua itu akan setuju dengan apa yang tentara-tentara Zionisme itu lakukan terhadap masyarakat Palestina tersebut gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sahabat yang dirahmati Allah, dimulai pada tahun 1773 Masehi, Sir Mayer Amschel Rothschild atau Rothschild I mengundang 12 suku Yahudi seluruh dunia pada kesempatan itu untuk pertama kalinya dia itu membacakan 25 butir strategi penguasaan dunia. Kemudian pada tahun 1776 Masehi diadakanlah pertemuan kembali di kediaman Rothschild I, kemudian dideklarasikanlah organisasi Yahudi Bersatu yang disebut dengan Zionisme Internasional pada 1 Mei 1776 di New York, yaitu tepat 2 bulan sebelum Amerika Serikat itu merdeka, ada 4 Juli 1776. Oke, kemudian singkat cerita pada tahun 1892 Yahudi Rusia itu datang menghadap Sultan Abdul Hamid II meminta izin untuk diizinkan tinggal di Palestina. Karena seperti yang kita tahu bahwa Palestina kala itu merupakan daerah kekuasaan yang dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani gitu. Namun pada akhirnya permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sultan. Sahabat yang dirahmati Allah, pada tahun 1896 Yahudi itu kembali lagi kepada Sultan Theodor Herzl dan Mizraim Karasow. Mizraim Karasow itu adalah seorang bankir kaya, datang kembali kepada Sultan gitu. Tujuannya sama, yaitu meminta izin untuk mendirikan bangunan di Al-Quds atau Yerusalem dengan tawaran jika Sultan bersedia, para pemilik modal Yahudi di seluruh Eropa akan memulihkan keuangan Turki Utsmani yang memang sedang terjepit ketika itu gitu. Namun apa kata Sultan? Sultan menjawab, "Jangan lagi engkau membicarakan soal ini. Saya tidak akan menyisihkan sejengkal pun tanah Palestina, karena tanah itu bukan milik saya, tetapi milik rakyat. Lihat saya berjuang untuk mendapatkan tanah itu dan menyuburkannya dengan darah mereka. Biarkanlah orang Yahudi menyimpan uang mereka yang berjuta-juta bayarnya di peti mereka." Wow banget kan. Kemudian atas perkataan Sultan Abdul Hamid, mereka itu merasa tersinggung gitu. Bahkan di Italia, Karasow itu menulis surat ancaman pada Sultan gitu, yang berbunyi, "Anda akan membayar pertemuan itu dengan nyawa dan kekuasaan Anda." Oke, kemudian benarlah pada tahun
1904. Yang pertama adalah ancaman. Namun menurut saya pribadi adalah merupakan suatu percobaan pembunuhan gitu, yang ditujukan kepada sultan. Itu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah meledakkan truk di depan masjid yang pada saat itu rakyat dan sultan itu sedang melaksanakan sholat Jumat gitu. Dan ketika itu mayat-mayat bergelimpangan. Namun atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyelamatkan sultan gitu. Gagal upaya mereka untuk membunuh sultan. Kemudian cara pertama gagal, dilanjutkan dengan cara kedua dengan memasukkan agen-agen bayaran ke dalam istana gitu. Dan nantinya akan menduduki jabatan tinggi di pemerintahan, yaitu terah Yahudi Turki yang dia angkat adalah terah Pasha. Pernah dengar istilah itu teman-teman? Wah, kembali lagi nih mind blowing gitu kan. Karena biasanya kalau ada informasi-informasi yang besar gitu yang membuat saya itu bertanya-tanya, itu biasanya saya itu langsung nyari informasi tersebut gitu, lalu dihubungkan. Itu dalam hal ini adalah terah Pasha Yahudi yang masuk dalam kursi pemerintahan itu antara lain ada Menteri Pendayagunaan yaitu Ars Didi Pasha, kemudian Menteri Keuangan David Pasha, ketiga Menteri Pertahanan Anwar Pasha, keempat Gubernur Syam atau Jamal Pasha, dan yang kelima Komandan Perang Timur Arab pada Perang Dunia ke-1 yaitu Mustafa Kemal Pasha. Ya itu hal yang menarik, pasti yang menarik perhatian pasti adalah yang terakhir, Mustafa Kemal Pasha, seorang komandan perang pada Perang Dunia ke-1. Oke, saya hubungkan dan cari informasinya itu salah satunya ya ini gitu, bahwa pada Perang Dunia ke-1 itu terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Dan ketika itu harusnya Ottoman Empire itu sudah tidak dipimpin oleh Sultan Ahmed II gitu. Karena Sultan Hamid II kan pada akhirnya kan Sultan Abdul Hamid II lengser pada tahun 1909 yang kemudian digantikan oleh Mehmed V yang memerintah pada tahun 1909 sampai 1918. Yang itu artinya kan Perang Dunia I itu dialami oleh saat Turki Utsmani dipimpin oleh Mehmed V ini kan. Nah, kemudian saat masa kekuasaan Kesultanan Utsmani, harusnya Kekaisaran Hijaz dan Yunani itu masih dalam kekuasaan Ottoman Empire gitu. Namun dalam Perang Dunia I nih, saya cari Ottoman Empire itu bergabung dengan blok sentral, yang antara lain itu kan seperti yang teman-teman tahu, anggotanya itu seperti Kekaisaran Jerman, terus apalagi ya selain Jerman ya, ada Jepang juga kalau nggak salah ya. Iya harusnya Jepang ada, Kekaisaran Jerman, Jepang, terus mana lagi lupa. Ya pokoknya itu melawan blok sekutu yang di dalamnya itu teman-teman tahu ada Inggris, Prancis, terus Kekaisaran Hijaz, Yunani. Nah, itu penuh kontroversi emang gitu, yang kemudian menyebabkan kekalahan pada Turki. Dan teman-teman tahu apa yang dialami pihak yang kalah perang? Ya salah satunya adalah lepasnya Palestina yang saat itu berada pada kekuasaan Turki Utsmani, yang pada saat itu menjaga agar tidak jatuh ke tangan-tangan penguasa asing. Jangankan jatuh ke penguasa asing gitu, dimintai izin Yahudi untuk mendirikan bangun di tanah Palestina aja Sultan itu menolak gitu. Oke, kemudian pasca ini adalah sebuah masa di mana semakin hancurnya Kesultanan Turki Utsmani. Mehmed VI yang memerintah hanya 4 tahun, yaitu pada tahun 1918 sampai 1922. Kemudian oleh Abdul Majid II memimpin hanya 2 tahun, yaitu 1922 sampai 1924. Ya hingga pada akhirnya lenyaplah sebuah kepemimpinan Islam di dunia. Sultan Turki Utsmani merupakan kesultanan terakhir gitu kan di dunia. Digantikanlah dengan Republik Turki pada tahun 1924. Dan siapa yang menjadi presiden pertama? Ya orang terakhir yang saya sebutkan di awal gitu, yaitu Mustafa Kemal Pasha, atau
yang lebih dikenal dengan Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk itu artinya pendiri Turki, di mana Turki yang selama berabad-abad menjadi kesultanan Islam, istilahnya Islamic State. Namun ketika Turki menjadi negara republik gitu, Turki itu menjadi negara sekuler, yaitu di mana keadaan ini memisahkan antara agama dan negara oleh Presiden Mustafa Kemal Atatürk yang seorang keturunan Yahudi berdarah Mongol. Emang iya? Oke sahabat yang dirahmati Allah, kembali lagi ke bagian dimana pada tahun 1915 itu ketika Turki mengalami kekalahan perang gitu kan, seperti yang telah dijelaskan di awal. Kemudian Inggris dan Prancis itu kan bagi-bagi wilayah kekuasaan di negeri Arab gitu, atau yang lebih dikenal peristiwa ini dengan perjanjian Sykes-Picot. Kemudian salah satu hasilnya adalah menetapkan Palestina sebagai daerah internasional gitu. Cantik banget nih cara mainnya. Iya. Astagfirullah. Kemudian pada tahun 1917 terjadi momen yang sangat krusial bagi keberhasilan Yahudi menguasai Palestina gitu. Atau saya menyebutkan itu sebagai cikal bakal gitu. Cikal bakal awal bangsa Yahudi itu menjadi virus yang awalnya hanya buih kecil. Kemudian virus tersebut berkembang semakin lama menjadi serangga besar yang melahap seluruh tanah Palestina. Sahabat yang dirahmati Allah, pada tahun ini Menteri Luar Negeri Inggris atau Arthur Balfour, lahirlah deklarasi Balfour yang menjadi jawaban atas permintaan dari dinasti Rothschild I yang mendukung Yahudi menjadikan Palestina sebagai tanah air mereka. Sunatullah banget kan? Menurut saya, jika pada tahun 1915 Palestina itu kan dijadikan sebagai daerah internasional ya. Kemudian pada tahun 1922 Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat pengelolaan administrasi Palestina itu pada Britania Raya atau Inggris gitu kan. Yang kemudian pada waktu itu Palestina diduduki oleh masyarakat Arab Palestina, kemudian Yerusalem diduduki oleh mayoritas bangsa Yahudi. Oke, kemudian singkat cerita pada tahun 1945 terjadilah konflik yang terjadi antara masyarakat Yahudi dan masyarakat Palestina itu sendiri gitu. Dan kemudian dan dari hal tersebutlah pada tahun 1947 Inggris melepas mandatnya atas Palestina yang kemudian malah diambil alih oleh PBB. Lalu apa upaya PBB dalam mengatasi permasalahan ini atau persoalan ini gitu? Sama dengan apa yang pernah diungkapkan kalau misalnya teman-teman pernah nonton ceramahnya atau kajian Ustadz Felix Yao di YouTube gitu kan, yang menceritakan tentang bangsa Yahudi ini, bahwa ketika membahas tentang Palestina, tidak bisa ketika ada konflik antara Palestina dan Israel itu diserahkan kepada PBB, yang sedangkan dalam PBB itu sendiri hak veto terbesar itu dipegang oleh Amerika Serikat gitu kan. Sedangkan Amerika Serikat itu sendiri merupakan ibu dari negara Israel ini sendiri gitu. Maka solusi yang diberikan PBB kepada konflik ini ya menguntungkan pihak Israel dan merugikan pihak Palestina. Dan bener aja pada tanggal 29 November 1947 PBB memberikan solusi bahwa tanah Palestina itu akan dibagi menjadi dua, satu untuk Arab dan satu lagi untuk Yahudi. Sedangkan Yerusalem merupakan kota suci bagi tiga agama, ditetapkan sebagai kota internasional. Apakah itu solusi yang tepat bagi mereka? Jelas tidak lah. Selain itu bukanlah hal yang pantas dilakukan. Juga seperti yang sudah saya ungkapkan gitu, bahwa solusi ini akan menguntungkan kepada anaknya sendiri. Masyarakat Arab Palestina tidak menyetujui keputusan tersebut karena wilayah Palestina itu dibagi sama rata, yaitu 50-50. Namun pasalnya Yahudi saat itu hanya 30% dari populasi Palestina kala itu gitu. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak hanya itu saja gitu, di mana dunia internasional mengecam apa yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap Palestina pada tahun 1948.
bahwa tepatnya pada tanggal 14 Mei 1948 bangsa Yahudi malah meproklamirkan berdirinya negara Israel, yang hingga pada saat ini pencaplokan itu terus terjadi. Bangsa Yahudi itu terus masuk bermigrasi ke tanah Palestina, sedangkan sebaliknya yang terjadi pada masyarakat Arab Palestina, di mana mereka terus keluar, terusir dari tanah kelahiran mereka sendiri.